Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Anindya Purnamasari. Di video kali ini, aku mau bahas tentang tantangan dan solusi pada metode autentikasi single sign-on atau SSO dan autorisasi role-based access control atau RBAC. Jadi, apa sih itu SSO dan RBAC? Single sign-on atau SSO adalah metode autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa aplikasi atau layanan hanya dengan satu kredensial login. Contohnya, penggunaan Google dapat login ke Gmail, YouTube, dan Google Drive dengan satu akun. Lalu, apa sih itu RBAC? RBAC atau Role Based Access Control adalah model manajemen akses yang memberikan hak akses berdasarkan peran pengguna. Nah, contohnya, admin IT memiliki hak untuk mengatur server, sementara karyawan hanya dapat mengakses dokumen internal. Lalu, tantangannya apa saja sih? Yang pertama, Single Point of Failure atau SPOF. Jika server SSO mengalami gangguan, seluruh sistem yang terhubung juga akan terganggu. Contohnya, server SSO yang down menyebabkan pengguna tidak dapat login ke aplikasi bisnis. Kerentanan terhadap kebocoran data. Jika kredensial utama pengguna dicuri, maka semua aplikasi yang terhubung menjadi rentan. Contohnya, hacker mendapatkan akses ke akun SSO melalui serangan phishing. Lalu yang masalah privasi data pengguna. Penggunaan protokol seperti Auth 2.0 kadang memerlukan data pengguna yang sensitif untuk berbagi akses antar aplikasi. Contohnya, aplikasi pihak ketiga meminta izin untuk mengakses data pribadi seperti email. Nah, solusinya apa saja sih untuk tantangan SSO langkah-langkah? Mitigasi yang pertama, kita bisa menerapkan sistem redundancy atau backup server dan load balancing. Gunakan server cadangan dan load balancing untuk mencegah kegagalan total. Yang kedua, multifactor authentication atau MFA. Tambahkan lapisan keamanan ekstra selain password seperti kode OTP atau autentikasi biometrik. Yang ketiga, pengelolaan token autentikasi yang lebih aman. Gunakan token terbatas waktu dan enkripsi yang kuat untuk melindungi kredensial. Selanjutnya, tantangan pada RBAC, masalah utama dalam RBAC yang pertama, proliferasi peran. Terlalu banyak peran dibuat sehingga sulit dikelola. Contoh, sebuah perusahaan besar memiliki lebih dari 500 peran, menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pemberian akses. Konfliknya yang pertama, satu pengguna memiliki banyak peran yang saling bertentangan, memungkinkan penyalahgunaan. Contohnya, seorang karyawan memiliki peran sebagai pemroses dan auditor sehingga bisa memanipulasi data tanpa terdeteksi. Selanjutnya, kurangnya fleksibilitas terhadap konteks dinamis. Sistem RBAC tradisional tidak mempertimbangkan variabel seperti waktu atau lokasi. Contohnya, seorang pengguna memiliki akses ke data perusahaan meskipun berada di lokasi yang tidak aman. Solusi untuk tantangan RBAC yang pertama, kita dapat mengatur strategi perbaikan, mengadopsi ABAC, memungkinkan kontrol akses berdasarkan atribut tambahan seperti waktu, lokasi, atau perangkat. Contohnya, sistem yang hanya mengizinkan akses jika pengguna berada di kantor atau menggunakan perangkat yang disetujui. Yang kedua, automasi manajemen peran. Gunakan alat untuk mengelola peran dan akses secara otomatis. Gunakan minimal sehingga kita meminimalkan kesalahan manusia. Contohnya, Microsoft Azure Active Directory menyediakan fitur manajemen peran otomatis berbasis kebijakan. Yang ketiga, prinsip Zero Trust. Verifikasi akses secara berkala tanpa mempercayai siapapun secara default. Contohnya, setiap permintaan akses memerlukan autentikasi ulang, meskipun pengguna sudah login sebelumnya.
Nah, integrasi SSO dan RBAC memiliki penjelasan tentang integrasi. SSO mempermudah autentikasi dengan login sekali, sementara RBAC mengontrol akses berdasarkan peran. Contohnya, protokol Auth 2.0 digunakan untuk mengelola autentikasi dan kontrol akses. Berikut pemaparan penjelasan saya sampaikan pada gambar. Selanjutnya, studi kasus. Contoh penerapannya, perusahaan teknologi seperti Google dan Microsoft mengintegrasi OAuth 2.0 plus RBAC dengan MFA. Lalu, sektor kesehatan. SSO digunakan untuk akses cepat ke catatan pasien, dikombinasikan dengan ABAC untuk fleksibilitas. Nah, setelahnya kita dapat kesimpulan nih bahwa SSO dan RBAC penting dalam pengelolaan akses. Tantangan seperti SPOF dan konflik peran dapat diatasi dengan MFA, ABAC, dan Zero Trust. Kombinasi teknologi ini memastikan keamanan dan efisiensi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.